Puji Tuhan saudara, pertabungan kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Setia setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai menabur dan gelombang menggeram. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur. Dalam doa dan nanti mohon Bapak Pendeta Sarjono akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada, kami dapat menghantar orang tua yang kami kasihi berada di tempat terakhirnya. Kami percaya biarlah pemeliharaan kasih setia Allah menyertai kami sekalian. Berjalannya ibadah dari awal sehingga selesainya, Engkau yang hadir, Engkau yang menyatakan kuasa, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Karenanya kami minta segala pengurapan Allah ada di antara kami. Kuasai setiap hati dan pikiran kami. Sejahtera Kristus ada bersama dengan kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Kita buka buku nyanyian kita halaman 20. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Hanya Yesus saja, yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh.
kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini bisa meninggalkan kita. Namun satu hal yang menjadi pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, di mana Yesus berjanji, sekali-kali aku tidak akan biarkan engkau, bahkan sekali-kali aku tidak akan tinggalkan engkau. Pengharapan kita ada di dalam Yesus. Kita naikkan bait yang pertama dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada hambanya yang akan melayani firman Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sampai di tempat pemakaman ini untuk mensemayamkan jenazah dari almarhum Bapak Pendeta David Sounhok. Kami bersyukur cuaca baik Tuhan berikan. Kami bersyukur kami boleh berkumpul, keluarga boleh ada. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan sebelum kami melakukan prosesi penurunan jenazah ke liang lahat. Mari Tuhan, berbicaralah, biarlah Roh-Mu sendiri yang menjadi penghibur sejati bagi keluarga yang ditinggalkan secara khusus. Dan bagi kami anggota perkabungan, biar kami juga boleh merefleksi kembali kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang untuk para perkabungan, Shalom. Untuk keluarga yang ditinggalkan secara khusus, untuk Ibu Mehwa tetap kuat, tetap sehat. Untuk anak-anak baik itu Rika Fone, Yosef Chandra, Elizabeth Rosalia, Adrian Quartus, biar tetap mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang rasul yang selalu membicarakan tentang masa depannya di dalam Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Paulus sering berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan, tersedia mahkota bagiku, dan masih banyak nats Alkitab yang berbicara tentang bagaimana keyakinan Paulus ketika dia nanti akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa di surga. Saya akan bacakan dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah salah satu hal yang diungkapkan Paulus kepada jemaat Filipi tentang bagaimana Paulus memiliki keyakinan bahwa dia bersyukur hidupnya mati ataupun tidak, yang penting Kristus dipermuliakan. Beberapa waktu lalu Bapak menantunya ya, Bapak Yohanes Nugroho cerita pada saya pernah tanya loh Pak Daniel sama mertua saya, Bapak Gembala saya,
Bapak Pendeta David, Om, nanti kalau Om dipanggil Tuhan, kira-kira bagaimana? Oh, saya sudah siap. Karena saya tahu ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Artinya memang sudah menyiapkan diri. Nah, bagaimana dengan kita? Karena kita ini orang yang masih ngantri, kata Pak Anton, ya kan? Ngantri berurut-urutan, tidak sesuai umur, tetapi sesuai panggilan. Jadi siapapun bisa dipanggil Tuhan, kapanpun, tidak tergantung usia. Kalau kita melihat secara gampang, sesuatu yang sudah sangat dikenal, yaitu tulisan di tangan kita dalam bahasa Latin adalah memento mori, artinya ingatlah akan hari kematian. Sebenarnya itu arti yang paling tepat. Jadi selama kita hidup, kita disuruh mengingat juga hari kematian. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia punya keyakinan, dia tahu ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Jadi dengan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan, tentu saya sangat berharap pada keluarga, ya, baik istri, baik anak, baik cucu, bahwa opanya, suaminya sudah memiliki keyakinan ada tempat yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu yakin bahwa kalau kita dipanggil Tuhan, kita juga akan sampai ke tempat yang kekal? Ya, tentu bukan hal yang mudah, karena kita harus punya iman. Ayub, saya tidak akan lama, saya akan berbicara dengan cepat. Saya akan bacakan dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan Allah firman yang hidup dikatakan, karena engkau telah menetapkan batas hidup manusia, jumlah hari dan bulannya sudah di tanganmu, tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Lalu dalam terjemahan baru dikatakan, jikalau hari-harinya sudah pasti, jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batasnya sudah kau tetapkan, sehingga kau tidak dapat dilangkahi. Artinya ternyata hidup manusia itu memang sudah ditetapkan Tuhan. Ini adalah rahasia Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Kalau waktunya sudah datang, maka saudara dan saya pasti akan dipanggil Tuhan. Wahyu mengatakan perbuatan orang itulah yang akan menyertainya. Jadi apa yang kita perbuat setelah kita menerima Yesus diselamatkan, itu yang akan menyertai kita, bukan harta. Great Alexander, yaitu Alexander yang aktif, dia mengatakan ketika dia hendak meninggal, ketika dalam perawatan kepada dokternya, dia berpesan, nanti kalau aku mati, maka lubangilah petiku di sebelah kiri dan kanan, julurkanlah tanganku keluar. Ini kata Great Alexander, Raja Alexander yang agung, pemimpin dunia yang luar biasa. Jadi kalau aku mati, lubangi kedua petiku kiri kanan, julurkanlah tanganku keluar. Dokter yang merawat bertanya, kenapa engkau meminta seperti itu? Aku ingin menunjukkan pada orang banyak, pada rakyatku, bahwa ketika kita dipanggil Tuhan mati, tidak ada yang bisa dibawa. Amin. Ya, harta kekayaan tidak bisa. Tapi cuma satu tadi, iman dan perbuatan baik kita. Makanya Paulus mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah tiba saatnya, kita akan menerima baik. Jadi ini pelajaran bagi kita. Mari kita mulai belajar banyak berbuat baik, ya, setelah kita percaya Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir yang akan kita dengar. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kita mengenal bahwa jemaat yang ada di Tesalonika memiliki budaya yang luar biasa. Ketika saya melayani di daerah Sumatera, itu ada budaya bagaimana orang harus menangis dan menangisnya bergilir, khususnya untuk suku Batak Karo ya. Kalau ini ada Batak Karo begitu. Jadi mulai anak baru menangis. Orang Yahudi pun punya budaya seperti itu. Nah, rupanya di Tesalonika ini ada satu kebiasaan bahwa orang ketika ditinggal meninggal akan nangis berhari-hari tanpa kesudahan. Sehingga Paulus perlu menjelaskan apa sebenarnya membuat mereka menangis, bersedih, berduka cita berhari-hari. Saya percaya ketika kita ditinggal orang yang kita kasih, kita akan merasakan duka cita. Tentu ibu juga merasa berduka cita, anak-anak berduka cita karena biasanya tiap hari melihat ketika kita tengok kiri tidur, oh ngorok enggak ya? Saya enggak tahu Pak David ini ngorok atau tidak waktu, karena belum pernah tidur sama saya. Kalau Pak Ferdi ngorok saingan sama saya, ya, karena sering bersama. Ya. Iya, Pak Hengki ngorok, ya. Pak Otnil ngorok, enggak tahu apa Anton, enggak ya. Pasti ada sesuatu yang dirindukan. Karena begitu bangun biasanya lihat, ada yang mendengkur, ngorok, hari ini tidak ada. Ya. Mungkin anak biasanya melihat, wah biasanya papa saya udah bangun pagi, di depan jalan kaki, melakukan aktivitas, ini tidak ada. Ada rasa duka cita, tetapi harus ingat, kadang iblis ini memanipulasi. Memanipulasinya yaitu yang pertama, kadang kita ini terbayang-bayang sehingga ada banyak kepercayaan di luar firman Tuhan. Nanti didatangi rohnya, waduh, hati-hati, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan iman Kristiani. Oh, saya didatangi lewat mimpi, Pak. Disuruh bawa apa? Ayam. Oh, untuk apa? Untuk dipotong. Dipotong di mana? Di depan makamnya. Itu bukan dari Tuhan. Ya, secara psikologi itu muncul karena memang kerinduan kita tidak bertemu. Jadi ada bayangan-bayangan memori yang dikeluarkan. Jadi itu perlu saya sampaikan agar keluarga mengerti. Seperti yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Tesalonika. Jangan terlalu berduka cita dan jangan terbawa dengan ilusi-ilusi yang bukan dari Tuhan. Karena Paulus mengatakan bahwa ketika orang dipanggil Tuhan, dia sudah ada di tempat yang disediakan Allah. Dan saatnya nanti kerinduan kita untuk bertemu kembali akan terrealisasi. Yaitu saat Tuhan Yesus datang di awan-awan yang kita kenal dengan istilahnya awan-awan permai. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Artinya memang masih ada pertemuan. Jadi baik istri, anak-anak, mantu, cucu boleh berduka cita karena itu memang satu normal, satu keadaan normal psikologi manusia. Tetapi tidak boleh berlebihan karena kita pun masih punya pengharapan. Bukan cuma bertemu dengan Tuhan nanti di surga, tetapi kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang mati di dalam Tuhan, yaitu saat sangkakala Allah dibunyikan. Jadi ini hanyalah perpisahan sementara. Kematian itu perpisahan sementara kita dengan orang yang kita kasihi, seperti orang yang sedang berjalan ke luar negeri. Cuma bedanya kalau ke luar negeri kita tahu kapan mereka kembali, tetapi kalau perpisahan ini hanya Tuhan yang tahu kapan kita akan berjumpa kembali. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak berduka cita berlebihan. Amin. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan
bahwa ada satu pepatah, tak ada gading yang tak retak. Artinya selama manusia masih tinggal dalam daging ini, tidak ada yang sempurna. Ada kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Tidak ada orang yang sempurna 100%. Makanya melalui perkabungan sebelum kita semayamkan jenazah almarhum di tempat ini, mari kita memiliki komitmen, khususnya keluarga, sidang jemaat. Kita mulai komitmen, kita tahu bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Saya percaya mungkin ada silap kata, silap tindakan yang pernah dilakukan oleh almarhum kepada istri, kepada anak, kepada cucu, atau kepada sidang jemaat anggota perkabungan. Maka alangkah sangat bijaksana kalau kita punya kesepakatan bersama bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat kita lupakan. Amin. Di tempat ini kita tanam, kita tinggalkan, kita lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Kenapa kita harus melakukan ini? Selalu saya katakan agar kita melahirkan generasi yang lebih baik. Generasi yang baik itu lahir ketika dia mengerti. Dia diberi satu pengertian, satu pengajaran bahwa engkau ini keturunan orang baik. Engkaumu, opamu orang baik. Amin. Mamamu orang baik. Kakakmu orang baik. Maka dia akan terlalu terkonsep dari kecil bahwa saya adalah keturunan orang baik, dan itu akan menolong dia menjalani kehidupan menjadi pribadi yang baik dan cinta Tuhan. Kita harus katakan, opamu mengasihi Tuhan ya. Kemarin selesai BPD, ibadah BPD, Pak David melayani, saya agak terlambat sama istri karena ada macet dan ada satu peristiwa. Istri saya masuk lebih dahulu. Saya baru diceritain istri saya di tengah khotbah. Pak David tiba-tiba bilang, mana Pak Daniel? Oh, dia ingat saya. Saya berdoa, Tuhan panjangkan umurku. Itu yang disebut. Ya, begitu kan teman-teman ya, di tengah khotbah tiba-tiba, mana Pak Daniel itu? Daniel Budi mana ini? Ya, istri saya ditanya karena saya masih di depan sama Pak Sam karena keterlambatan. Dan setelah saya pulang, dia bilang, Pak Daniel, Rakernas kan tanggal 13 sampai 14, tapi ada perubahan Pak. Baru dikasih tahu juga tadi semalam 14 sampai 15, tidak jadi 13 sampai 14. Nanti Om ikut ya. Saya bilang siap, saya jemput Pak. Nah sekarang saya mau jemput di mana? Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Jadi mari kita bersepakat, jangan lagi ingat hal-hal yang buruk, karena tidak ada orang yang sempurna. Amin. Tinggalkan semua kenangan buruk, katakan kepada cucu, pada generasi berikutnya bahwa opa orang yang luar biasa cinta Tuhan, melayani dengan dahsyat. Kekurangannya tidak perlu kita ceritakan. Kita kuburkan bersama-sama di tempat ini, kita ciptakan generasi yang lebih baik. Nah itulah yang menjadi doa harapan saya, bila keluarga tetap kuat, dihibur oleh Tuhan. Perpisahan ini hanya sementara. Kalau kita juga mengasihi Tuhan, dan kita akan dipanggil Tuhan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan berjumpa kembali dengan almarhum yang kita kasihi. Mari kita rajin beribadah, cari Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mewakili seluruh jajaran BPH di tempat ini, saya mengucapkan bila keluarga tetap kuat, ya, tetap mendukung, meneruskan apa yang sudah dirintis oleh orang tua. Pelayanan yang ada saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengambil bagian dalam pelayanan. Sidang jemaat, mari tetap setia dukung. Apa yang sudah mulai kita lakukan bersama, kita harus selesaikan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Nanti Bapak Pendeta Mungdaratno berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita melakukan prosesi selanjutnya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memberikan kami pertolongan, memberikan kami kekuatan dan penghiburan lewat dari kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai kami sebagai duta kerajaan-Mu selama kami masih hidup di dunia ini, sehingga kami boleh menjadi berkat dan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan kembali prosesi pemakaman jenazah. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita turunkan, mungkin ada yang ingin disampaikan dari keluarga. Sudah tidak ada, berarti kita sudah bisa turunkan. Nanti selesai diturunkan, kita mau foto dulu atau setelah diturunkan? Saya persilahkan, mau foto dulu. Mari foto keluarga, menghadap ke sini, berarti berjajarnya di sana. Mari keluarga, hati-hati ya, agak licin. Bisa kanan kiri juga. Bapak pakai set lagi. Kalau tidak bisa di samping kiri kanan juga tidak apa, atau di samping kanan diambil dari sini. Ya, di situ aja, oke. Ayo, sudah. Boleh dibuka topinya, lupa. Masker. Jemaat yang mau bergabung ikut. Ayo maju. Jemaat yang mau ikut. Keluarga jangan mundur dulu. Jemaat ayo maju. Ayo, jemaat. Nanti hamba-hamba Tuhan habis ini. Ya, siap. Ayo bergabung. Siap, Om. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Tunggu, Pak Nathanael mau ke situ. Belakangnya Indra tuh. Oke. Ayo hamba-hamba Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan, kita akan foto bersama. Saya minta tolong ya Pak. Iya, siap. Ini video. Ini video. Pegang aja begini, nggak Oke, apa-apa. baik. Ya. Nah, gitu aja. Indra, Pak Indra,
Oke. Sekenanya deh. Ayo. Ya. Nah, semua Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tangan kanan di dada. Terakhir itu beli. Oh, ya. Terakhir beliau foto begini. Oh. Tangan kanan di dadaku. Tangan kanan di dada. 1, maju terus pantang. 2, 3. Lanjutkan. Siap. Lanjutkan. Ya, saya rasa sesi foto sudah berakhir, semua sudah difoto dan sekarang bisa diturunkan untuk peti jenazah. Ya, siap. Maaf. Ayo di syuting ya. Syuting. Ya, jadi ada video ya, ada juru kamera kok. Nanti masuk majalah buku. Jos, kamu lihat di tengah-tengah ya. Diikat doang. Bisa diambil lagi. Supaya nggak lari. Sudah. Ya, pegang. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Tahan, turun. Yosep mana Yosep? Ini anak tunggu. Ya. 1, 2. Sini, Mang. Ya, turunin dulu nanti digeser aja kalau kurang pas. Boleh sambil nyanyi. Kalau bunyi sangkakala. Badannya lurus nggak? Kalau terusnya coba lihat. Lurus nggak? Kurang kemana? Ini dikit ya. Yang dikit ya. Yang mana ini? Pala. Allah sangkakala terdengar, kalau para kebudannya berkeliling katanya. Allah Udah ya, terima. Oke. Mami mana Mami? Kabar bunga setelah pandang
Bapak dah.